Hai semuanya, kembali lagi sama aku, ketemu lagi sama aku Lea di Baca Tarot lagi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe dukun ganteng ya. Dan kalau kalian tertarik sama video aku, nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan. Dan terima kasih juga yang sudah membuatku bertahan hingga episode ke-28. Kira-kira kapan ya fish rivalnya? Ya, tapi semoga setelah saya fish rival atau menunjukkan wajah, aku harap kalian gak kaget sama aku ya. Takutnya nanti tidak sesuai dengan ekspektasi alias harapan kalian. Well, kan aku cuma manusia, bukan ILF, bukan widadari, bukan dayang sumbi, bukan nawang wulan. Jadi kalau ada yang gak sesuai harapan, aku mohon maaf terkait fisik aku nanti, karena aku sendiri juga masih banyak kekurangan dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan itu, termasuk dari fisik, sikap, sifat. Setelah aku mengalami banyak kejadian yang mungkin aku juga sadar karena aku ada pengaruh di masa lalu juga, dan dari sanalah aku membereskan dan menyelesaikan apa yang telah terjadi di masa lalu. Oke, sekarang aku akan mencoba membuka siapa sih yang menyukai kalian? Apa ya? Kayak secret admirer kali ya? Pengagum rahasia, kayak lagunya Muka tuh. Do you remember? Na 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 na. Na 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 na. Oke deh, cukup segitu dulu ya. Aku juga nggak hafal liriknya, dan kalian kayak biasa nih silakan pilih dari Kabakon 1, 2, 3, atau yang biasanya nonton video aku nih. Nah, kemarin udah jago ya. Bisa tutup mata sambil raba layar ponsel, atau pilih dari Kabakon, atau pilih 1, 2, 3 nomor, atau bisa semuanya. Saya kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah, aku singkirkan dulu untuk file nomor 2. Dan file nomor terakhir, file nomor 3. Waktu itu sih ada 4, tapi takutnya kelamaan. Jadi ya, aku memutuskan untuk ada 3 file aja. Dan ini Kabakon 1. Sorry, aku udah nggak jelasin lagi arti-arti Kabakonnya, capek. Siapakah dia? Faith, humanity and benevolence, dan past life relationship. Oh, so sweet. Jadi si orang ini adalah sosok yang sebenarnya kalian percaya, dan sosok ini sisi kemanusiaannya tinggi. Ayo ingat-ingat nih, siapa yang deket sama orang kayak gini, ada kemungkinan nih dia nih. Terus ada doanya di sini, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Ayo, mungkin kalian lagi di secret admirer karena sosok kalian ya yang humanis juga, dan dia juga humanis, jadi tertarik di sana. Dan ini orang masa lalu kalian, ada hubungan di masa lalu, ada tulisan past life relationship, you have known each other before. Sebenarnya kalian udah tahu di masa lalu satu sama lain, tapi sekarang entah gengsi atau gimana, terus sebenarnya suka tapi diam-diam. Nah, itu yang perlu aku buka dan kita lihat sama-sama ya. Siapa sih dia dan orangnya seperti apa? Kalau kalian udah nemu, berarti kalian tinggal cari tahu. Nah, ada Six of Wands. Ada Six of Wands, selalu ada The Magician. Oke, ini kayaknya orang yang dikenal sih. Ini digeser aja deh, masih lega tempatnya. Faith, past life in the relationship, Six of Wands, The Magician. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never want
Six of Wands, The Magician. Lalu ada apa lagi kah? Ada Nine of Wands, lalu ada Eight of Wands. Oke. Si orang ini kayaknya nih orang yang kamu kenal di masa lalu, bisa mantan, bisa teman dekat, bisa teman sekolah, dan kalian punya satu sifat kesamaan ya, yaitu humanis dan benevolence. Nah, benevolence ini apa ya? Aku harus buka kamus dulu atau dan si orang ini juga sering banget bantu kamu ya dari masalah-masalah kamu. Sering banget orang ini bantu kamu dari masalah-masalah kamu. Lalu intinya kayak apa ya, dia sayang banget sih sama kamu, diam-diam tapi jadi kayak berasa apa ya, pengen ngebantu kamu terus gitu, dan kamunya jadi nggak begitu repot. Apa sih, kayak dibantu diam-diam gitu. Dan The Magician ini kesenggol, maaf. Dan The Magician ini yang aku lihat orangnya juga apa ya, apa sih, kayak dia tuh nggak neko-neko gitu sama kamu, selalu ada di samping kamu. Dan ini bukan pesulapnya. Nanti ada yang ngira pesulap lagi gara-gara gambarnya mirip Mr. Bean. Dan dia humoris juga sih orangnya, udah humanis, humoris. Terus dia juga apa ya, ngebantu kamu banget deh untuk memperbaiki diri kamu. Dan si orang ini, si sosok ini lebih tua dari kamu. Tuanya berapa tahun aku sebenarnya nggak tahu, tapi yang aku lihat nih kayaknya bisa 3-4 tahun lebih tua sih. Dan nggak tua-tua banget juga sebenarnya. Si orang ini, si sosok ini di Eight of Wands juga merupakan sosok yang sebenarnya membantu kamu juga untuk pemilihan keputusan yang tepat sih. Kamu sering curhat sama dia. Ini bisa cowok, bisa cewek. Yang aku lihat ketangkepnya sih, ini dari apa ya, dari kalian yang milih kebanyakan cowok, tapi ada beberapa cewek sih yang milih. So orangnya ini lebih tua dari kalian 3-4 tahun umurnya, tuaan dia. Misalnya kalian 27, dia 30 berapa gitu. Dan di masa lalu juga kalian udah ketemu. Ini entah masa lalu sebelum kalian hidup reinkarnasi, atau masa lalu yang sebenarnya udah berapa tahun lalu gitu. Dan si orang ini juga apa ya, membantu membereskan masalah-masalah kamu sih, walaupun hanya dalam bentuk curhat. Dan orangnya ini juga humoris selain yang lebih tua, dan dia juga merupakan sosok pengambil keputusan yang baik di hidup kamu gitu. Jadi kesimpulannya, orang yang lebih tua, sosok yang lebih tua, sosok yang humanis dan humoris, sosok yang ngebantu kamu di setiap masalah kamu, dan di saat kamu merasa drop, dia selalu ada buat kamu. Ayo ingat-ingat siapakah orangnya, ada nggak teman atau siapapun yang kalian ingat. Dan ada kemungkinan dialah yang menyukai kamu diam-diam. Udah kayak Secret Admirer guys. Oke, kita lanjut ke pile nomor 2. Kita lanjut ke pile nomor 2, ada One Yin, Care and Compassion, Retreat. Oke, ini sepertinya mantan yang harap ingin balikan. So dia sudah banyak tahu tentang kamu ya, dan peduli juga sih sebenarnya. Ada nih dari Kuan Yin, jatuh. Dari Kuan Yin yang ada tulisan Care and Compassion, Choose to be loved, do what is
do what is right for everyone involved, offer a helping hand. So pasti dia sering banget nolong kamu juga. Ini mirip-mirip ya sama file 1, tapi ada kemungkinan ini sosok di masa lalu kamu, bisa jadi mantan ini. Kalau yang nomor 1 kan belum ketahuan, ada kemungkinan sih teman dekat kalian yang sekarang. Nah, ini retreat, is time to disconnect from the world. Dan dulunya nih kalian tuh saling berduaan. Kalian tuh saling berduaan, dulunya tuh suka banget berdua. Makanya dia tahu apa kebiasaan kamu, apa kesukaan kamu. Mantan teman yang ditolak atau sebenarnya mantan suami atau istri. Yuk kita lihat seperti apakah orangnya. Dan dia mengharapkan waktu-waktu itu kembali lagi berdua sama kamu, walaupun kamu sendiri sebenarnya sudah move on. Tapi cara perhatian dia agak berlebihan sih, jadi bikin risih dan dianggap orang gila sama kamu. Oke, Three of Wands. Three of Wands. Three of Wands, lalu Three of Wands, Ace of Cups, Three of Wands, Ace of Cups. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Dead. Oke. Berat ini. Ini udah bukan level secret admirer lagi, ini udah level stalker yang sebenarnya kamu udah tahu sebenarnya siapa dia, tapi kamu masih belum percaya dan belum mengakui serta denial. Karena dulu kalian pernah ketemu atau pernah berdua, tapi karena ada masalah kalian pergi gitu. Karena ada masalah dengannya kalian pergi, dan si dia masih coba cari-cari kamu. Ini ada di Three of Wands ya, yang aku lihat ada di Three of Wands. Dia itu sosoknya tuh nggak pantang menyerah ya, dia gigih mau dapetin kamu. Cara apapun dia pakai, termasuk cara supernatural. Dan si orang ini tuh ya mohon maaf, otaknya agak kopong. Selain kamu dia nggak mikirin apapun, pokoknya kamu dan pastinya bilang sama orang tuh kamu itu mantannya, padahal jadian pun enggak. Nah ini harus hati-hati sih orang kayak begini atau sosok seperti ini. Dia jangan kosongin pikiran, jangan bengong, takutnya dia masuk dari alam bawah sadar kamu. Ya I know lah, ini kelihatannya anak muda sih yang mungkin penyuka sesuatu ya, terus penyuka sesuatu yang belajar bukan banyak belajar sih, baru belajar supernatural baru nggak nyampe 2 tahun gitu kan, atau baru setahun dia udah mulai merasa wah gue udah bisa melet si dia nih, sosok yang gue sukai, gue kirim makhluk astral. Jangan deh, amit-amit. Dan ada Death. Si dia nih pengen banget milikin kamu karena satu, kamu merasa sosok yang paling dia cintai, tapi cintai karena nafsu, bukan cinta yang benar-benar cinta. Dia pengen kalau kamu jadi milik dia, berarti dia udah clear apa keinginannya. Jadi ibaratnya kamu cuma dipamer-pamerin doang. Ya deh, lebih baik kalau ada yang ciri-ciri orang kayak gini, udah blok atau jauhin aja. Menyukai sih nggak salah, cuman caranya dia ini hanya nafsu semata. Dan si orang ini tuh gregetan sama kamu karena kamunya menghindar mulu, jadi pengen cepet ngeraih dengan cara apapun. Yang saya lihat ini ada
ada di Ace of Cup ya. Dia anak muda, mungkin seumuran sama kamu atau lebih muda dari kamu. Dia belajar supernatural untuk dapetin kamu sih. Awalnya sih enggak, cuman buat pamer-pameran doang, tapi semuanya berubah jadi nafsu. Ya Allah, amit-amit, ampun deh. Jadi kesimpulannya, hati-hati sama orang seperti ini. Memang sih dia baik, dia care, compassion, tapi caranya itu salah, dan dia menganggap kamu adalah satu-satunya. Ya mungkin dia akan sadar, tapi untuk saat ini dia belum sadar sih. Dia pengennya kamu jadi pendamping dia, makanya dia gigih, nggak nyerah, dan pengen buat kamu kosong atau mencuci otak kamu biar ke dia terus. Ini ada indikasi supernatural sih, saya bukan mau nuduh, tapi memang ada indikasi yang seperti itu. Dan percaya nggak percaya, lalu si orang ini juga pingin hubungan yang baru tapi nggak sehat juga sih. Biasanya rata-rata date kan awal yang baru, iya, tapi di sini hubungannya nggak sehat karena menghindari ada lalat juga kan, lalat yang nempel di selai, ada tulisan pula salmonella, bakteri dong. Jadi ya si orang ini greget mau coba-coba juga sih, lihat keluarga kamu dan mau coba apa ya, bukan tentu sih, pelet juga keluarga kamu. Tapi untungnya kamu bukan orang yang selalu post foto keluarga, jadi dia nggak ngambil media itu buat foto. Hati-hati ya di medsos, ini orang medsos ini yang udah pernah ketemu kalian tapi kalian lupa, atau sebenarnya kalian udah tahu itu dia dan lebih baik kalian menghindar kalau kayak gitu. Oke, kita langsung ke file nomor terakhir. Ada apakah namanya? Haikal Learning. Tadi ada Kuan Yin, file 2, file 1 ada Faith. Lalu di ini ada Melchizedek. Haikal Learning. Ada codependency. Oke, orang ini ya spiritualnya tinggi sih. Ada bacanya, ada doanya. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. Ada codependency, addiction are affecting your romantic life. Oke, ini orang spiritualnya tinggi banget, dan ada kemungkinan nih kalian gak kenal tapi dia tahu kamu entah dari mana, bisa dari medsos kamu atau dari komunitas. Pokoknya ini orangnya, terus orangnya atau sosoknya apa sih ya, apa ya, seneng belajar ilmu-ilmu baru. Dan kalau di romansa dia apa ya, akan overprotective ke kamu sih. Kalau memang kalian jadian nanti, dia adiksinya benar-benar ini banget ke kamu, kayak bucin apa ya. Pokoknya nanti kalau misal kalian jadi, kalian itu cowok kalian atau cewek kalian terkenal dengan sosok yang paling bucin. Ya nggak masalah tuh bucin. Oh, sorry. Jatuh. Oke, kita langsung lanjut. Seperti apakah orangnya? Nah, ada kemungkinan ini orang baru yang kalian temui sih. Tapi bukan baru-baru banget. Kalian kayak teman satu komunitas juga sih. King of Swords. Said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved, cause I never wanna play happy families with you. Lalu ada Six of Pentacles. Melchizedek, codependency, King of Swords, Six of Pentacles. Lalu ada
paying so much attention. And when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you. Ada Like having Justice. you around. Senggol, maaf. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, Calm, we baby. can still have fun for Sabar now. dong kalau mau Oh, we dibuka. can still have fun for now. Oke, ada Strength. Bisa dipastikan sosok ini merupakan sosok yang baru kalian kenal ya. Baru dalam artian bukan sehari kenal, enggak. Tapi sebenarnya kenalnya udah cukup lama. Cuman si dia ini kelihatan yang paling cerdas di komunitas atau kelompok kalian, kelompok kamu gitu ya. Dan adiksi untuk belajarnya itu tinggi banget, termasuk belajar untuk asmara. Lalu sosoknya juga dia senang memberi sih tanpa pamrih gitu. Jarang-jarang nih ada yang kayak gitu. Terus ada Six of Pentacles. Si orang ini juga doyan makan sih, sama kayak kamu, perutnya kuliner juga. Jadi kamu nggak nyesel sih kalau disukain sama dia, dan begitu juga dia nggak nyesel menyukai kamu. Tapi ini ada minusnya nih. Sekali kamu bikin kesalahan, dia tuh maafin kamunya agak susah. Memaafkan cuman melupakan tuh. Rasanya pengen jitak kamu gitu sampai dia puas. Dan si orang ini strength di sini yang aku lihat malah lebih ke dia itu sosok yang bukan kuat fisik ya, tapi lebih ke kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Dan itu bisa kamu jadikan referensi solusi dia, bagaimana cara men-scrap menggosok ini masalah hidupnya, sehingga dia bisa menikmati hidupnya walaupun hidup itu banyak masalah. Jadi orangnya nggak diambil pusing gitu ya. Gue sih nggak ambil pusing gitu kalau kata dia. So intinya orang ini cerdas, dan orang ini ada kemungkinan bisa orang di tempat belajar kamu ya, bisa di tempat les, kuliah, di kampus gitu atau sekolah. Dan adiksinya ke kamu tuh sama ke ilmu-ilmu dia tuh tinggi banget. Dan pasti orang ini selalu memberi tanpa pamrih dan doyan makan juga. Tapi kalau minusnya, si orang ini, sosok ini, kalau udah kamu bikin kesalahan susah maafin. Gitu juga dengan kesalahan dia nih, susah maafin diri sendiri dia nih. Sosoknya pemikir sih, dan pastinya dia selalu berpikiran ke depan, visioner. Dengan masalah-masalah yang ada, dia dapat menyelesaikan dengan cara dia sendiri. Jadi kamu dapat referensi dan ilmu dari dia. Gitu, teman-teman ya, gitu loh penonton. Oke, terima kasih yang sudah menonton video aku, dan terima kasih yang udah pilih kartu nomor 3. Kira-kira ada pesan lagi nggak nih untuk kalian semua dari si Romance Angel? Sayang saya nggak dapet aslinya, tapi ya lumayan lah, enak dikocok. Untuk tangan yang kecil kayak saya kayak gini, tangan kecil kurus, dianggap cacingan. Sudah, langsung saja dia ada Honeymoon, Deception, dan Religious Factor. Oke. Ngeri-ngeri sedap ini. Honeymoon. Untuk kalian semua yang udah pilih kartu 6, 1, 2, 3, dan ini pesannya menyeluruh ya. Tolong jangan ada tipuan di antara kalian. Kalau suka bilang suka, kalau tidak bilang tidak. Kalau memang kalian suka nggak mau bilang, kalian bisa bisa berdoa dalam hati kalian. Semoga dimudahkan jalan kalian, atau jika memang dia jodoh kalian, dia akan dapat datang.
dan akan tetap jadi sama kalian. Kemungkinan di sini banyak yang terhalang oleh faktor religius atau keyakinan atau belief. Jadi tulisan your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Nah, intinya kalau memang kalian ingin dapat pasangan yang baik, perbaiki dulu keyakinan kalian. Jadi hamba yang taat. Nah, aku sendiri taat gak? Ya, bisa dibilang kadang taat, kadang enggak. Itulah makanya aku sedang memperbaiki diri sampai aku benar-benar yakin dan benar-benar taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Ya, aku sendiri nggak bilang kalau aku hamba yang taat, enggak. Tapi aku berusaha untuk menjadi hamba yang taat dengan caraku sendiri, ya setidaknya menjauhi sosok-sosok yang kurang baik untuk aku, agar aku bisa fokus ke belief aku gitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. With love from Cats and Universe. See you again. Bye.